Kita akan memulaikan ibadah kita. Tema kita pada hari ini paling utama atau paling rendah. Sebelum ibadah kita dimulai, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang patut dipuji. Kita angkat pujian KPK 60. Suci, 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 ayat 1 dan 4. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Ayat 4. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah siang dan malam, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memimpin hari lepas hari dalam hidup kami. Engkau menjaga kami di setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan itu. Dan karena kemurahan-Mu, kami boleh lagi beribadah kepada-Mu. Kami boleh lagi memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami, Tuhan, yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu yang kudus. Serta layakkan kami, Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih, Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Jemaat, kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang berdoa. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat mengantar kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami membawa keseluruhan hidup kami, apa yang sudah kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan. Benarkah itu membuat Tuhan senang? Benarkah apa yang kami katakan, tingkah laku kami setiap hari adalah sesuai dengan perkataan firman? Tuhan, kami ini
seringkali cepat berjanji di hadapan Tuhan, tapi kami dengan gampangnya, dengan mudahnya lupa, tidak tahu, atau masa bodoh dengan kehidupan kerohanian kami. Kami yang harus jadi contoh teladan yang baik, mulai dari keluarga kami, di tempat pekerjaan atau usaha kami, atau dimanapun kami berada, di gereja bahkan Tuhan. Kami justru menampakkan ciri-ciri orang yang seperti jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengaku kami bersalah. Kami banyak sekali melanggar perintah Tuhan. Karena itu kami mohon ampun Tuhan. Perbaharui hati kami. Bahkan terus mengingatkan kami Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi betul-betul berjalan di dalam jalur yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami tidak mau hidup kami terombang-ambing. Seringkali kami jauh dari Tuhan, tapi bisa juga dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik Tuhan. Kelihatan rohani kalau kami beribadah, tapi dalam hidup setiap hari kami mengikuti seperti apa yang dunia tawarkan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, Roh Kudus terus mengingatkan dan beri kepekaan kepada kami, sehingga kami terus berjalan di dalam terang Tuhan. Kelakuan kami adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengar doa pengakuan dosa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa, Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, betapa berbahagianya kita setiap anak Tuhan yang sudah ditebus, dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana responmu, bagaimana kehidupanmu ketika engkau menerima keselamatan itu? Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan sungguh heran. Satu ayat saja. Mari kita bersama-sama mengucapkan dengan penuh hikmat dan penghayatan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian
KPK 330, kini ku mau Tuhan, ayat 1. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semuanya dalam Yesus. Yesus milikku. Tuhan dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan di dalam satu ibadah online pada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, celikan mata kami, bukalah hati kami, transformasilah hati kami, ubahlah hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkuasalah di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya? Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lukas 14 ayat ke-7 sampai yang ke-11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, pada masa kini makanan seringkali tidak hanya sekedar membuat kita kenyang saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali makanan menunjukkan gengsi kita. Apa yang dimakan biasanya menunjukkan status sosial itu, status sosial orang itu. Kalau orang itu makan makanan yang ada di restoran, banyak orang menganggap bahwa orang itu adalah orang yang pantas atau layak untuk dihormati. Maka ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, sebelum makan begitu ya, dia akan memotret makanannya terlebih dahulu. Terlebih kalau ia makan makanan di restoran. Terlebih kalau makanannya adalah makanan yang mewah atau makanan yang mahal, begitu ya. Lalu dia akan unggah, dia akan upload itu di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Lalu ketika orang lain men-like atau mengkomen, memberikan pujian terhadap makanannya, maka dia akan senang sekali, Bapak Saudara. Karena orang itu merasa sedang dihormati atau sedang dipuji. Yang menjadi masalah adalah ketika ia harus terus makan makanan yang mewah atau mahal untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Karena ia sedang berusaha untuk membuat dirinya lebih dihargai melalui makanan yang mahal.
Padahal menurut saya Bapak Ibu Saudara, makanan tidaklah harus mewah atau mahal begitu ya. Makanan yang sederhana saja sudah cukup sebetulnya untuk membuat kita bisa bahagia. Seperti saya Bapak Ibu Saudara, saya suka makanan yang sederhana-sederhana saja. Makanan rakyat, ketoprak, mie ayam, nasi goreng begitu ya. Makanan sederhana, tapi saya bahagia memakannya Bapak Ibu Saudara. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah ini Bapak Saudara, merasa harus dihargai dan merasa harus dihormati, merupakan sebuah tabiat yang dimiliki oleh begitu banyak manusia. Manusia ingin ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada orang lain atau daripada sesamanya, bahkan daripada Allah juga. Hal ini bisa kita lihat Bapak Saudara di dalam kitab Kejadian misalnya. Waktu itu iblis menawarkan tawaran kepada manusia. Bila kamu makan buah pohon itu, kata iblis kepada manusia, begitu ya. Waktu iblis menggoda, bila kamu makan buah yang ada di pohon itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Maka kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Iblis menawarkan kedudukan atau posisi, Bapak Saudara, yang sama seperti Allah. Sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan, kehormatan yang mirip seperti Allah. Maka pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena merasa ingin dihormati, dipuji, atau menjadi sama dengan Allah. Melihat permasalahan yang ada di dalam diri manusia ini, Bapak Saudara, maka Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberikan teguran kepada manusia, kepada setiap kita. Nah, teguran itu kita bisa baca dari teks yang tadi kita baca. Saya akan mengulasnya dari konteks sebelumnya. Lukas 14 ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan seksama. Nah, pada waktu itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus sebetulnya datang ke rumah seorang pemimpin daripada orang Farisi setelah ibadah pada hari Sabat, begitu ya. Jadi setelah ibadah pada hari Sabat, Tuhan Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Saya dengar begitu ya, gereja kita mirip punya kebiasaan yang serupa di GKI Muara Baru. Setelah selesai ibadah, ada makan-makan begitu ya, bercengkrama satu dengan yang lainnya, membangun tali persaudaraan, membangun tali kasih satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bapak Saudara. Nah, tetapi berbeda Bapak Saudara, berbeda maksud dengan tujuan orang Farisi mengundang Tuhan Yesus. Tujuan orang Farisi pada saat itu mengundang Tuhan Yesus tidak dimaksudkan untuk membangun tali persaudaraan. Tetapi orang Farisi mengundang Tuhan Yesus pada saat itu untuk menjebak Tuhan Yesus dengan situasi atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat Tuhan Yesus kebingungan, begitu ya. Itu maksud utama daripada orang Farisi pada saat itu. Nah, betul saja Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di rumah orang Farisi, ada orang yang hadir memohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Orang Farisi ingin melihat, kira-kira ini Tuhan Yesus sembuhkan gak ya? Ini hari Sabat nih, hari Sabat kan orang lain gak bisa kerja apa-apa, gak boleh kerja. Tuhan Yesus sembuhkan gak nih? Ternyata Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan yang begitu tepat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang Farisi ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat ke-5 sampai ke-6 di pasal ke-14 Tuhan Yesus berkata, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Nah Bapak Saudara, pada saat itu Bapak Saudara, orang-orang Farisi tidak bisa menjawab apa-apa ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Begitu ya. Nah, Bapak Saudara, walaupun Tuhan Yesus tahu maksud daripada undangan orang Farisi adalah untuk mencobai Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap hadir di dalam rumah orang Farisi untuk memberikan sebuah pelajaran kepada orang Farisi ini. Setelah Bapak Saudara, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di rumah orang Farisi, Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak tamu pada saat itu, Bapak Saudara. Ada banyak tamu yang datang ke situ dan memperebutkan sebuah tempat yang bisa dibilang tempat terhormat. Di ayat ke-7
Dibilang begini di ayat ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Melihat banyak orang berebut, Bapak Saudara, tempat duduk yang bisa dibilang tempat yang terhormat, tempat duduk kehormatan, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan tamu-tamu undangan yang hadir pada saat itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang menghadiri pesta perkawinan. Nah, di dalam perumpamaannya Bapak Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita datang ke dalam sebuah pesta perkawinan, sebaiknya tidak duduk di tempat kehormatan, karena mungkin saja ada tamu yang lebih terhormat. Mungkin saja ada tamu yang lebih tinggi jabatannya, lebih dihormati. Pada saat itu datang di pesta itu juga. Tentu kalau tamu yang diundang lebih terhormat dan kita sudah duduk di tempat kehormatan, tentu kita akan diminta untuk duduk di tempat yang lain. Nah, Bapak Saudara, maka Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya itu meminta supaya orang-orang yang datang di pesta perkawinan duduk di tempat yang paling rendah, yang paling biasa-biasa saja. Mungkin Tuhan Yesus berkata, mungkin kalau demikian, tuan rumah akan datang kepadamu dan berkata, sahabat, silakan duduk di tempat yang terhormat. Begitu ya, itu jauh lebih terhormat di mata semua orang yang hadir pada saat itu, Bapak Saudara. Nah, lalu Tuhan Yesus menutupnya dengan Lukas 14 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka tahulah kita, Bapak Saudara, sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan tidak bersikap tinggi hati. Nah, berkaitan dengan bersikap rendah hati, Bapak Saudara, maka saya akan membahasnya dalam 2 pembahasan, begitu ya. Yang pertama adalah kerendah hatian di hadapan sesama. Kerendah hatian di hadapan sesama. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ya. Jadi Tuhan Yesus melihat tamu-tamu sedang berusaha duduk di tempat-tempat kehormatan. Nah, Bapak Saudara, tempat duduk di zaman dulu begitu ya. Kalau datang ke sebuah pesta begitu ya. Tempat duduk itu terdiri dari satu dipan panjang, dan satu dipan itu terdiri dari 3 orang yang bisa duduk di sana. Lalu dipan ini disusun membentuk huruf U, Bapak Saudara. Lalu orang-orang yang hadir di sana akan duduk seperti di gambar berikut. Kakinya akan berselonjor ke belakang. Lalu sikunya itu, Bapak Saudara, akan menyanggah meja. Lalu dia akan makan pakai tangan kanan, begitu ya. Nah, demikian posisi duduk orang-orang yang ada di zaman dulu. Nah, orang-orang yang mendapat kehormatan adalah mereka yang duduk di posisi tengah. Itu mereka yang mendapatkan kehormatan tertinggi, begitu ya. Mereka yang jabatannya tinggi, mereka yang punya kedudukan. Nah, mereka duduk di tengah. Orang-orang terhormat berikutnya, mereka duduk di sebelah kiri. Lalu orang-orang biasa, mereka biasanya duduk di sebelah kanan. Nah, orang-orang ini, Bapak Saudara, berusaha duduk di tempat-tempat kehormatan. Duduk di tengah atau duduk di kiri, begitu ya. Mereka berusaha berebut untuk duduk di sana, Bapak Saudara. Orang-orang itu ingin status sosialnya terangkat di mata orang-orang yang hadir. Mereka ingin merasa dihormati, Bapak Saudara. Mereka ingin merasa orang-orang yang datang memandang tinggi dirinya. Mereka ingin menjadi yang paling hebat di antara yang hadir di sana. Bapak Saudara, kalau ada orang-orang yang datang pada saat itu ke sebuah pesta, dia sebetulnya orang-orang biasa saja. Tidak, ya oke lah dipandang di masyarakat, tapi tidak sangat dihormati. Tapi dia berebut duduk di tempat-tempat yang dihormati, duduk di tengah atau di sebelah kiri. Maka orang-orang yang akan hadir sana memandang orang itu adalah orang yang congkak, orang yang sombong, dan orang yang tinggi hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, permasalahannya, Bapak Saudara, mereka bukan hanya sekedar ingin mengangkat status mereka, bukan sekedar ingin dihormati, bukan sekedar tinggi
dirinya, ingin mengangkat tinggi dirinya. Tetapi waktu mereka melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya mereka juga sedang merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tidak menganggap orang lain, tidak menganggap penting orang yang hadir pada saat itu, dan hanya dirinya lah yang pantas untuk dihormati, yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk diagungkan, begitu ya. Maka Bapak Saudara, Tuhan Yesus di ayat yang ke-11 Tuhan Yesus berkata begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kata merendahkan diri atau rendah hati, begitu ya, memiliki makna perilaku rendah hati, memiliki perilaku, begitu ya, sifat yang rendah hati, tidak sombong, menekan tinggi hati di dalam dirinya. Kadang-kadang tinggi hati suka ingin muncul, harus ditekan. Lalu memiliki pembawaan atau attitude atau kebiasaan yang rendah hati. Nah, itu artinya rendah hati di dalam bahasa aslinya, Bapak Saudara. Banyak orang mengira apabila dia meninggikan status sosialnya, maka orang akan menghormatinya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mengira begitu. Namun sebetulnya, Bapak Saudara, ketika orang meninggikan dirinya sendiri, maka orang lain akan menyebutnya dia adalah orang yang congkak, dia adalah orang yang sombong, dan dia orang yang layak untuk tidak dihormati. Pada satu kali, Bapak Saudara, Hitler pada zaman keemasannya, Adolf Hitler, kita tahu semua, begitu ya. Orang yang begitu keji, membunuh ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Tapi Bapak Saudara, waktu itu pemerintah Jerman membuatkan dirinya sebuah film dokumenter yang akan ditayangkan di bioskop-bioskop, begitu. Lalu Bapak Saudara, Hitler datang ke sana dengan menyamar sebagai orang biasa. Dia ingin melihat filmnya seperti apa, begitu ya. Lalu dia mulai datang ke bioskop, Bapak Saudara, dia duduk di salah satu bangku bioskop. Sebelum film itu dimulai, ada salah satu perwakilan dari pemerintah datang kepada di dalam gedung bioskop itu datang. Lalu perwakilan pemerintah berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang hadir, mari silakan berdiri. Kita akan segera menyaksikan film ini. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati pemimpin agung kita, Adolf Hitler. Wah, Adolf Hitler, Bapak Saudara, merasa terharu melihat dirinya dihormati begitu banyak orang, begitu ya. Sampai-sampai dia lupa untuk berdiri, Bapak Saudara. Sampai-sampai Adolf Hitler lupa untuk berdiri. Lalu orang di sebelahnya berbisik kepada dia, "Hey Hitler, hey Bung," katanya, "Hey Bung, ayo cepat berdiri. Memang rasanya tidak enak. Kita harus menghormati pemimpin keji ini. Tapi apa boleh buat, kalau kita tidak berdiri, kita akan ditangkap oleh polisi rahasia." Begitu ya. Kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Betapa sedihnya hati Hitler pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Ia mengira bahwa dirinya adalah orang yang dihormati. Tetapi sesungguhnya orang membenci Hitler. Orang menghormati Hitler hanya karena Hitler punya posisi yang tinggi. Hanya karena dia punya pasukan yang banyak. Hanya karena hukum-hukumnya tegas. Kalau tidak hormat, maka bisa jadi orang itu mati atau dipenjara. Tetapi sesungguhnya orang-orang membenci dirinya. Bapak Saudara, tentu kita tidak ingin seperti Hitler, begitu ya. Maka Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita untuk tidak tinggi hati, melainkan belajar untuk rendah hati, menaruh hormat kepada orang lain, memberikan penghargaan kepada orang lain, memiliki perilaku yang tidak sombong, bahkan bisa menekan tinggi hati di dalam diri kita, sehingga kita belajar untuk rendah hati. Memang Bapak Ibu Saudara, kadangkala tinggi hati itu muncul di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan keberhasilan demi keberhasilan di dalam diri kita seringkali menempatkan diri kita adalah orang yang layak untuk dihormati, orang yang layak untuk mendapatkan pujian. Kita merasa kita adalah orang yang layak untuk mendapatkan sebuah apresiasi. Nah, kalau hal ini muncul, Saudara, di dalam diri kita, maka belajarlah, Saudara, untuk menekan hal ini, Saudara, supaya kita tidak tinggi hati. Kadangkala, Saudara, ada situasi di mana
posisi kita bisa lebih tinggi daripada orang lain. Misalnya saja di tempat kerja. Ada orang baru masuk untuk bekerja. Kita tentu lebih senior, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita merasa, begitu ya, saya senior, kamu baru masuk. Kita tidak menghargai orang yang baru masuk itu. Kadangkala kita malah cuek kepada dia. Kadangkala kita malah meremehkannya, begitu ya, dan bertindak semena-mena, Bapak Saudara. Dan kalau kita ada di dalam posisi ini, Bapak Saudara, maka sebaiknya kita belajar untuk rendah hati dan lebih menghargainya, Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara kita belajar untuk rendah hati, menghormati orang lain. Mari kita belajar untuk menempatkan orang lain sejajar dengan kita, Bapak Saudara. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah, karena kita adalah sederajat di mata Tuhan. Kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, yang kedua, pembahasan kedua tentang rendah hati adalah kerendah hatian di hadapan Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat yang 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Saudara, sebetulnya ayat ini tidak hanya mengatur atau berbicara tentang hubungan tentang manusia dengan manusia saja, begitu ya, supaya manusia jangan tinggi hati kepada sesama manusia. Tapi sebetulnya ayat ini juga berkaitan dengan spiritual kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Bapak Saudara, menerapkan ayat ini ke dalam sebuah penerapan spiritual di dalam beberapa pasal setelah pasal 14 yang baru saja kita bahas pada hari ini. Di pasal 18 Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Mereka berdua, Saudara, ada dua orang yang datang ke bait Allah. Mereka berdua datang ke bait Allah. Orang Farisi datang, pemungut cukai datang ke bait Allah. Lalu orang Farisi datang ke bait Allah itu dan berdoa, Bapak Saudara. Bunyi doanya kayak gini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, katanya. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, katanya. Aku memberikan 10 dari penghasilanku. Tapi yang seorang lagi, Bapak Saudara, pemungut cukai, dia berdiri di bagian belakang bait Allah. Karena dia merasa tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan paling depan. Dan ia bahkan tidak berani memandang ke langit, melainkan memukul-mukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Lalu di ayat Lukas 18, ayat yang ke-14, dicatat seperti ini, Bapak Saudara. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Lukas mencatat, Saudara, bahwa orang Farisi yang meninggikan diri di hadapan Allah, dia tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi pemungut cukai yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan berkata, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Orang seperti itulah yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Merekalah yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Saudara, tidak ada gunanya untuk kita tinggi hati di hadapan Allah. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui isi hati kita. Dia mengetahui motif hati kita. Maka kita tidak perlu melakukan seperti orang Farisi ini dan berusaha meninggikan diri dan membuat citra diri yang baik. Seakan-akan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menampilkan perbuatan baik di hadapan Tuhan. Seperti orang Farisi berkata, dia bukan perampok, bukan pezina, bukan orang lalim, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Semua itu, Saudara, orang Farisi ini sebutkan kepada Tuhan untuk mengapresiasi dirinya, untuk memuji dirinya, supaya orang Farisi ini mendapatkan penghormatan daripada Tuhan, pujian daripada Tuhan, dan mungkin sekali mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nah, jelas sekali Tuhan tidak suka dengan cara seperti orang Farisi ini meninggikan diri di hadapan Tuhan. Karena bila kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara,
Sama saja kita sedang merendahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan membuat derajat kita sama dengan derajatnya Tuhan. Salah seorang penulis buku J.I. Packer di dalam bukunya Knowing God berkata, semakin orang dekat dengan Allah dan mengenal Allah, maka ia akan semakin merasa dirinya berdosa di hadapan Allah. Saya ulangi, semakin orang dekat dengan Allah dan mengenal Allah, maka ia akan merasa bahwa dirinya berdosa di hadapan Allah. Sama seperti kita mendekati matahari, kalau kita bisa begitu ya, punya kesempatan mendekati matahari di luar angkasa sana. Kalau kita semakin mendekati matahari, semakin kita mendekati matahari, tentu kita akan semakin merasa panasnya daripada matahari itu. Demikian orang yang dekat dengan Tuhan. Semakin dia mendekati Tuhan, semakin dia merasakan kekudusan daripada Tuhan, semakin dia merasakan kemuliaan daripada Tuhan, semakin dia merasakan keagungan daripada Tuhan, sehingga dia akan menghormati Tuhan, sehingga dia akan meninggikan Tuhan dan bukan dirinya, sehingga dia tidak akan berani berkata saya melakukan perbuatan yang baik, tetapi dia akan merasa semakin berdosa, semakin tidak layak di hadapan Tuhan, karena dia berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah yang Maha Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tampil transparan dan apa adanya. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka jangan pernah sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, bukan dengan maksud supaya Allah memuji kita, bukan dengan maksud supaya Allah memberkati kita. Kalau kita, saudara, datang kepada Tuhan dengan keadaan yang berdosa, jangan kecil hati, saudara. Jangan membungkus keberadaan kita yang berdosa itu dengan perbuatan baik kita. Tuhan, saya sudah lakukan ini loh. Saya baik loh Tuhan. Saya pergi loh Tuhan ke rumah Tuhan. Saya berikan persembahan. Saya melayani Tuhan. Jangan bungkus, saudara, dengan perbuatan baik kita. Tapi saudara datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita, saudara. Betapa berdosanya kita, Tuhan akan datang. Tuhan akan mengampuni kita bila kita datang dengan rendah hati. Maka daripada itu, saudara, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, akui dosa kita, maka Allah berbelas kasihan kepada kita. Mari saudara belajar rendah hati di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain di sekitar kami. Kami menganggap bahwa kami patut dan layak untuk dihormati. Bahkan kadang-kala ketika kami tidak mendapatkan kehormatan atau pujian daripada orang lain, maka hati kami akan merasa begitu gelisah. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan dari kebenaran firman Tuhan, untuk kami tidak meninggikan diri kami, untuk kami belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama biarlah kami belajar juga rendah hati. Karena kami tahu kami adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan sama derajatnya di mata Tuhan. Dan ampuni Tuhan kalau seringkali kami juga tinggi hati di hadapan Tuhan. Kami merasa telah melakukan berbagai kewajiban agama kami, dan kami pantas untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sehingga kami seringkali datang kepada Tuhan dengan tinggi hati, bukan dengan rendah hati, mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa, membutuhkan Tuhan, perlu Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan tinggi hati. Ampuni juga Tuhan kalau seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Karena kami menganggap bahwa diri kami sanggup melakukan sebuah pekerjaan, sehingga seringkali kami tidak bergantung kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan ajar setiap kami bergantung kepada Tuhan, rendah hati ketika datang kepada Tuhan, dan bersikap rendah hati juga dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk
Lose Julius yang sudah menabur benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan tadi boleh kita dapat aplikasikan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa melalui barcode Gereja Kristus Yesus MBA, barcode Gereja Kristus Yesus MBA, atau dengan aplikasi yang ada di layar. Atau bisa juga seperti biasa setelah ibadah, Bapak Ibu boleh membawa persembahan ke gereja. Kita akan menaikkan pujian persembahan kita. Kita angkat pujian KPK 381 Setia ayat 1 dan 3. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang. Tersesatlah, apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi Rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami ini hingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami memberikan persembahan. Kami memberikan sebagian kecil dari apa yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati yang kecil ini agar boleh menjadi besar dan berguna untuk memperlebar sayap kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan, biarlah boleh menjadi maju dan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Batu dipersilakan. Baik, jemaat sekalian, beberapa pengumuman. Saya terus menghimbau jemaat untuk tetap setia, tetap memberikan waktunya
di dalam waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dimulai dari hari Minggu, kebaktian umum, dan juga hari Rabu malam, persekutuan doa. Minggu depan tanggal 16 September, persekutuan doa hari Rabu malam, temanya adalah hal kudus dan berharga. Kemudian kebaktian umum minggu depan tanggal 20 September, jam 10 pagi, temanya adalah resiko mengikuti Yesus. Pengkhotbahnya adalah Guru Injil Ivan, pemimpin liturgis Ermindo, pemusik Bapak Lazarus Emin, dan multimedia Saudara Gabriel dan tim. Baik, kita akan siapkan hati untuk beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa kondisi kota Jakarta dalam menghadapi pandemi COVID. Kita tahu setiap hari ada peningkatan jumlah orang yang positif virus corona COVID-19. Karena itu, sesuai dengan rencana pemerintah DKI Jakarta akan mulai kembali menerapkan PSBB seperti di awal lagi, mulai besok tanggal 14. Karena itu mari kita bawa di dalam doa supaya penerapan PSBB ini boleh diterima oleh seluruh kalangan, ya. Usaha tetap jalan, bisnis tetap ada, tapi dilakukan di rumah, orang tidak perlu ke kantor. Jadi kita terus doakan supaya semua pihak bisa menerima akan tindakan dari pemerintah Kota Jakarta untuk menghentikan penyebaran COVID, penerapan kembali PSBB. Kita doakan juga penduduk Jakarta punya kesadaran menaati PSBB ini, taat protokol kesehatan semua, sehingga betul-betul saudara dan saya boleh terhindar dari COVID-19 ini. Kemudian kita terus doakan meskipun PSBB, Gereja GKI Muara Baru akan terus melayani seluruh jemaat meskipun secara online. Dan jemaat GKI Muara Baru juga kita terus berdoa tetap dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Tak lupa satu hal, rekan-rekan terus bawa dalam doa untuk salah satu keluarga jemaat, yaitu keluarga almarhum Bapak John Picasso, ya. Kita doakan untuk Ibu Ayu dan anak-anak semua, Tuhan berikan terus penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami membawa akan setiap pokok doa kami di hadapan Tuhan. Besok kami, pemerintah Jakarta, DKI Jakarta kembali akan menerapkan PSBB seperti awal pandemi COVID di Jakarta ini. Tuhan tolong supaya setiap pihak menerima dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terbuka, mengerti kenapa harus kembali PSBB. Karena Tuhan, setiap hari kami juga begitu sedih, kami begitu kaget melihat ternyata banyak orang yang terjangkit COVID. Tuhan, ketersediaan rumah sakit dan tempat tidur untuk penderita juga perlahan-lahan mulai menipis. Karena itu Tuhan, mungkin tidak ada cara lain selain harus kembali diterapkan PSBB supaya tidak banyak orang keluar, tidak banyak orang berkumpul, dan tidak ada klaster-klaster baru lagi. Tolong setiap pihak mengerti akan hal ini. PSBB bukan berarti ekonomi berhenti. Ekonomi tetap berjalan, tapi semua dilakukan di rumah. Tuhan tolong supaya pemerintah dengan bijaksana menerapkan ini dengan baik. Kami berdoa juga supaya masyarakat kota Jakarta, penduduk Jakarta mengerti juga hal ini dan sadar Tuhan. Ketika PSBB diterapkan besok, kami juga taat, tidak berani keluar dengan sembarangan. Kami mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik, dan itu berguna bagi kami juga untuk menghindari penyebaran atau kami terpapar oleh COVID. Kami terus berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Meskipun PSBB kembali diterapkan, kami belum tahu juga kapan reopening gereja karena keadaan makin tidak baik ini Tuhan. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami tetap berjalan Tuhan, meskipun secara online. Dan biarlah meski secara online, firman Tuhan yang diberitakan, yang didengarkan oleh seluruh jemaat boleh terus menghibur, menguatkan jemaat di masa-masa sulit seperti ini. Jemaat tidak akan pernah merasa bosan. Malahan Tuhan, hamba merindukan jemaat antusias, tidak sabar menunggu
waktu beribadah hari Minggu maupun malam doa Rabu Tuhan. Tuhan tolong di masa-masa seperti ini kami bukan menjauh dari Tuhan, tapi kami justru harus makin dekat dengan Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat yang ada, meskipun nanti harus bekerja dari rumah, tidak bisa keluar rumah dengan sembarangan, tapi mereka bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Tuhan tolong setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, biar mereka juga boleh diberikan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Walaupun mungkin mereka bergumul terus dengan sakit penyakit, masa-masa dalam pemulihan, ekonomi yang bergerak kurang baik, bergerak hanya terbatas Tuhan, tapi biarlah mereka juga tetap ada sukacita. Tolong Tuhan bagi mereka juga yang mengalami masalah keluarga, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka. Secara khusus juga Tuhan, kami teringat akan saudara seiman kami, keluarga dari almarhum Bapak John Picasso. Beberapa hari yang lalu Tuhan sudah panggil pulang Bapak kepala rumah tangga suami yang terkasih Bapak John Picasso. Kami sehati berdoa untuk Bu Ayu dan anak-anak. Hiburkan mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Berikan penghiburan yang berasal daripada Tuhan, sehingga di masa-masa seperti ini mereka tetap ingat bahwa ini semua adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup mereka. Dan biarlah mereka terus menatap hari depan hanya dengan kuat kuasa pertolongan dari Tuhan saja. Ini boleh jadi kesaksian juga bagi Bu Ayu dan keluarga, bahwa meskipun Pak John tidak bersama dengan mereka, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, semua saudara-saudara seiman kami Tuhan, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, orang yang lanjut usia, baik mereka yang sehat, baik mereka yang bergumul dengan sakit. Hamba-Mu bawa semuanya ke dalam doa. Tilik jamah mereka satu persatu, beri yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan, sehingga di masa-masa sulit ini pun ada hati yang mengucap syukur terungkap dari hati mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap doa syafaat kami. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak seluruh jemaat berdiri. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita, doksologi, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat bersaat teduh, doa pribadi di hadapan Tuhan, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.